Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini mari bersama-sama kita ngaji tafsir tematik Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kita belajar dari ulama besar Jawa, yaitu Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Abul Fadl As-Senori At-Tubani Al-Indonesi dalam kitab beliau Tafsiru Ayatil Ahkam Minal Qur'an. Beliau ini gurunya para kiai termasuk Mbah Maimun Zubair. Para pemirsa yang berbahagia, dalam kitab Tafsiru Ayatil Ahkam Minal Qur'an karya Syekh Abul Fadl As-Senori ini, beliau mengartikan warka'u ma'ar raki'in dengan arti sholatlah engkau semua bersama Nabi Muhammad dan para sahabatnya ma'al jamaah, dengan berjamaah. Jadi warka'u ma'ar raki'in adalah perintah Allah kepada kita, karena khitab lin nabi, khitab lil ummah. Dawuh Allah kepada Nabi atau kepada umat pada zaman Nabi, juga kepada kita semua fi kulli asr, pada setiap masa. Jadi perintah warka'u ma'ar raki'in adalah perintah bagi kita untuk melaksanakan sholat jamaah. Para pemirsa yang berbahagia, kita tahu bahwa sholat jamaah itu ibadah yang paling utama. Sabda Nabi, sholatul jamaah tafdulu sholatal fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu mengungguli, lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajah. Oleh karena itu, Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi menetapkan hukum sholat berjamaah fardu kifayah. Meskipun imam yang lain menghukumi sholat jamaah itu dengan sunnah muakkadah. Para pemirsa yang berbahagia, Sayyid Abu Bakar Syato dalam kitab I'anatul Talibin Hasyiyah I'anatul Talibin Fathul Mu'in menjelaskan 27 keistimewaan sholat berjamaah, sehingga barang siapa yang tidak menunaikan sholat berjamaah, alangkah ruginya. Nabi sudah menjelaskan bahwa sholat berjamaah lebih utama dengan 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Apa 27 keistimewaan sholat jamaah? Antara lain, sholat berjamaah itu menjadi media pembelajaran yang learning by doing, pelajaran secara langsung antara makmum dengan imam, antara imam dengan makmum. Tentu di antara mereka ada yang alim, ada yang masih harus belajar atau jahil. Maka orang yang bodoh, orang yang jahil tentang hukum-hukum syariah bisa belajar secara langsung kepada makmum dan imam yang alim. Bagaimana cara ruku', bagaimana cara i'tidal, bagaimana cara sujud, bagaimana cara takbiratul ihram, bagaimana cara tahiyat, bagaimana cara duduk di antara dua sujud, bagaimana prakteknya tumaknina dan lain-lain. Jadi sholatul jamaah adalah media pembelajaran secara langsung antara makmum dengan imam, antara makmum satu dengan makmum yang lain. Dan ini adalah pembelajaran yang efektif karena learning by doing, belajar sambil praktek. Yang kedua, para pemirsa, di dalam jamaah, kata Sayyid Abi Bakar Syara, tazdadul ulfah wal ukhuwah.
persaudaraan dan rasa kasih sayang, keramah tamahan kita semakin bertambah dan menguat. Kata guru kami Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i, jamaah adalah media harian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita umat Islam agar setiap hari bisa bertemu. Minimal satu RT bisa bertemu sehingga konflik-konflik individu dan konflik-konflik sosial di tingkat RT bisa diselesaikan dengan baik dengan media sholat berjamaah. Sholat Jum'ah mingguan satu kampung bisa saling bertemu, bertutur sapa, menyapa, tazdadul ulfah wal ukhuwah. Persaudaraan dan keramah tamahan bisa semakin menguat. Dan di antara khasa'is keistimewaan sholat berjamaah adalah semua yang ikut berjamaah itu saling menyempurnakan satu dengan yang lain, saling mensyafaati, memberikan pertolongan satu dengan yang lain. Ketika yang satu khusyuk, yang lain tidak, maka yang tidak khusyuk mendapat syafaat, mendapat bagian, mendapat jatah keistimewaan orang yang khusyuk. Jadi saling tolong menolong dalam kebaikan. Para pemirsa yang berbahagia, pemikiran dari Syekh Abdul Fadl As-Sunuri, Fadl yang alim allamah ini menarik kita baca, kita resapi dan kita amalkan. Mari bersama-sama kita galakkan sholat berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah kita semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi media pembelajaran yang baik secara langsung, dan ukhuwah Islamiyah antara sama umat Islam bisa semakin kuat, dan insya Allah ada di hamba-hamba Allah yang semakin bertakwa, semakin kuat dan bahagia dengan akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.